Halo semua, salam hormat untuk Dewan Juri dan salam bahagia untuk kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Faza Kolivia. Saya kelas 4 SD di SDN 49 Sungai Tapang, Desa Sungai Alai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Saya akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Tommy SPD yang berjudul Cerita Legenda Kabupaten Sanggau. Dengarkan ceritaku ya. Bela Bujang Malaka. Alkisah, terdapatlah seorang yang bernama Aji Melayu yang berasal dari kerajaan Sangkra. Suatu ketika, Aji Melayu dan rombongannya memasuki Sungai Kapuas. Rombongan tersebut menghindari diri dari konflik perebutan tahta kerajaan Sangkra. Sang raja, ayah kedua bersaudara itu, ingin membagi rata kerajaannya kepada kedua anaknya. Akan tetapi, si kakak tidak setuju karena ingin memiliki kerajaan itu sendiri. Akhirnya, si kakak dan pasukannya memerangi adiknya sehingga banyak pengikut adiknya yang tewas. Si adik ternyata memiliki budi pekerti yang baik dan disenangi oleh rakyatnya. Demi keselamatan dirinya dan para pengikutnya, akhirnya rombongan si adik melarikan diri dengan menggunakan kapal layar. Rombongan ini sebelumnya pernah singgah dan menetap beberapa saat di Tanjung Pinang. Pada masa itu, rombongan Aji Melayu melakukan pelayaran dengan menggunakan dedaup yang sekarang disebut dengan bandong. Pemimpin dedaup tersebut diantaranya Manuk, Sabong, dan Danung. Situasi perairan pada masa itu begitu deras. Batu-batu sungai yang besar-besar juga menyulitkan pergerakan dedaup rombongan itu. Lagi pekatnya kabut yang menyelimuti sehingga menghalangi jarak pandangan. Hingga suatu ketika anggota rombongan ini terserang wabah penyakit dan gatal-gatal kulit. Satu persatu anggota rombongan berjatuhan akibat penyakit. Wabah penyakit tersebut diperkirakan berasal dari hawa kabut yang begitu pekat. Situasi tersebut menjadikan beban batin tersendiri bagi Aji Melayu, sedangkan daratan yang hendak ditujui belum lagi mereka temukan. Dalam situasi bersakitan dan kelelahan akibat melawan arus air yang deras, para pendayung pun sepanjang perjalanan selalu berujar, "Puas, puas, puas, kapuas." Ujar-ujaran tersebut terus-menerus mereka ucapkan di sepanjang perjalanan sebagai ekspresi kelelahan dan keputusasaan. Puas, 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 kapuas. Bermula dari ujar-ujaran inilah selanjutnya sungai besar dan panjang yang mereka lalui itu disebut Kapuas. Dalam kegudahan hati, Aji Melayu memerintahkan untuk menghentikan dedaup dan berhenti tidak jauh dari sebuah daratan yang sekarang disebut Tanjung Krosik. Maka turunlah Aji Melayu dari atas dedaup dan berdiri di sebuah batu besar dekat daratan Tanjung Krosik itu. Ketika Aji Melayu berdiri di atas batu, terlihatlah olehnya kemunculan puluhan buaya dan berbagai hewan buas dan berbisa. Aji Melayu juga merasakan kehadiran makhluk halus yang bergentayangan di antara pekat kabut yang pada masa itu mereka istilahkan dengan lapok atau lapoke. Melihat situasi yang sangat berbahaya lagi anggota rombongannya, maka bermujatlah Aji Melayu sambil mengucapkan sumpah serapah atau jampi-jampi yang kira-kira bunyinya seperti berikut ini. Aku tahu segala datuk moyangmu, engkau berasal anak terkutuk jahanam. Engkau daripada nanah yang kuning, engkau daripada nanah yang hitam, engkau daripada yang buluh pecah. Aku tahu asal kau jadi tanah liat, asal kau jadi tulang buku tebu, asal kau jadi hantu raya Jembalang Raya. Datang engkau dari hutan raya, kembalilah engkau ke hutan raya. Hai si jambu raka, yang sambutlah pekeriman
putri runduk di gunung ledang. Aku anak si rimau ganas gemuruh, aku suaraku halilintar akan mataku, kilat akan senjataku, bergetar bumi bergetarlah aku, bergerak bumi bergeraklah aku, tunduk engkau 7 kali kepada aku, 1000 moyangmu lagi ku tawar, tawar saka, tawar hantu, tawar bisa, tawar racun. Serapah atau jampi-jampi tersebut diulang-ulang oleh Aji Melayu sambil menghentakkan kakinya di batu besar yang menjadi pijakannya. Tunduk engkau 7 kali kepada aku, 1000 moyangmu lagi ku tawar, tawar saka, tawar hantu, tawar bisa, tawar racun. Tunduk engkau 7 kali kepada aku, 1000 moyangmu lagi ku tawar, tawar saka, tawar hantu, tawar bisa, tawar racun. Berkat kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa, maka tunduklah segala bangsa buaya, hewan berbisa dan bangsa makhluk halus. Batu tempat berpijak Aji Melayu selanjutnya dikenal dengan istilah batu setawar. Dari sinilah terjadi kesepakatan bahwa kelak anak keturunan dari Aji Melayu ada yang menjadi bagian dari bangsa buaya. Dan bangsa buaya berkirar untuk tunduk dan patuh pada Aji Melayu, serta menjaga wilayah anak keturunan Aji Melayu sebagai lapis kedua. Sedangkan dari bangsa makhluk halus berkirar untuk menjaga wilayah anak keturunan Aji Melayu sebagai lapis pertama. Dan dari petunjuk mereka diketahui bahwa wabah, penyakit, dan kabut pekat dapat hilang dengan menembakkan sebuah meriam kecil berbentuk naga di puncak gunung Mengu berpedar cahaya pelangi. Karena dari tempat itulah nantinya akan memancarkan air goa, menyembuhkan penyakit anggota rombongan Aji Melayu. Namun dalam kesepakatan tersebut tidak semua anggota rombongan yang dapat mendampingi Aji Melayu menuju ke Mungu, dan yang dimaksud hanya orang pilihan dari meriam naga itu saja yang bisa ke Mungu itu. Karena sebagaimana bangsa buaya, bangsa makhluk halus juga menginginkan ada di antara pengikut Aji Melayu menjadi aji atau raja bagi bangsa mereka. Lewat musyawarah di antara rombongan, syarat dari bangsa makhluk halus itu disetujui. Maka dimulailah pengundian di antara kaum lelaki. Anehnya, ketika kesepakatan tersebut terjadi, tidak satu pun meriam kecil berbentuk naga yang bisa diangkat. Satu persatu kaum lelaki mencoba mengangkat meriam naga itu. Hingga akhirnya salah satu seorang lelaki muda yang diketahui berasal dari kampung Patani, bernama Bujang Ceramai, berhasil mengangkat meriam naga. Bujang Ceramai diketahui gemar memakan buah malaka, sehingga ia juga disebut sebagai Bujang Malaka. Sesuai petunjuk dari Aji Melayu, maka pergilah Bujang Malaka melintasi daratan Tanjung Krosik dengan membawa meriam naga. Mungu berpendar cahaya pelangi itu ditemukan bahwa Bujang Malaka segera menembakkan meriam naga. Bunyi meriam naga itu bagaikan halilintar dan bumi seakan bergetar. Betul saja, sesaat kemudian angin bertiup menghalau kabut pekat yang menyelimuti meriam naga beserta penembaknya, Raib, yang selanjutnya dipercayai sebagai aji atau raja bangsa makhluk halus di wilayah itu. Selain itu, meriam yang raib itu dipercayai sebagai salah satu penjaga wilayah Sanggau, yaitu akan selalu berbunyi nyaring dan bergetar guna mengisyaratkan sesuatu yang biasanya berhubungan dengan tanda-tanda bencana atau malapetaka. Pada perkembangan selanjutnya, meriam naga yang raib tersebut disebut dengan meriam atau lela Bujang Malaka. Demikian cerita saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.